Salam para wanita yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saya bersyukur saya kembali mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi ibu-ibu, para wanita yang terkasih dalam rangka ibadah Komisi Wanita Senin tanggal 20 April tahun 2020. Pada kesempatan yang keberkatan kali ini saya akan membagikan berkat firman Tuhan dengan tema bukan langkah awal yang menentukan tetapi langkah akhir. Bukan langkah awal yang menentukan tetapi langkah akhir. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kesuksesan perjalanan iman kita di dalam mengiring Tuhan Yesus tidak hanya ditentukan pada langkah awal, tetapi juga bagaimana kita mengakhirinya. Olehnya itu maka kita akan pelajari kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan membaca terlebih dahulu dari Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-32. Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai dengan yang ke-32. Saya akan membacakannya bagi ibu-ibu sekalian, dan ibu-ibu menyimak, membaca dalam hati, mengikuti pembacaan yang saya sampaikan. Matius 21 ayat 28. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapa di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Nah, secara khusus memang perikop ini adalah kebenaran yang Tuhan sampaikan untuk menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang menerima hukum Tuhan, menerima firman Tuhan, Taurat Tuhan. Tapi justru mereka tidak melakukannya dalam hidup mereka, dan dibandingkan dengan orang-orang berdosa yang dimaksud di sini adalah para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal, mereka yang notabene tidak tergolong orang yang menerima firman Tuhan atau yang menyelidiki firman Tuhan. Tetapi pada akhirnya justru mereka karena mau membuka hati dan menerima kebenaran dan melakukannya dalam hidupnya, maka mereka itu beroleh anugerah keselamatan. Nah, inilah yang Tuhan sampaikan melalui perumpamaan ini, supaya setiap orang jangan berbangga dengan status awal
yang disebut sebagai umat pilihan, sebagai orang yang menerima anugerah keselamatan, tetapi kenyataannya tidak melakukannya, ya, tidak memperjuangkan imannya sampai pada garis akhir. Nah, jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya kembali mengulangi bahwa kesuksesan perjalanan iman kita itu tidak ditentukan pada langkah awal, tetapi pada langkah akhir, ya. Nah, Tuhan Yesus menyatakan juga di dalam Matius 19 ayat yang ke-30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, dengan kata lain, Tuhan Yesus memperingatkan kepada kita supaya kita tidak hanya berpikir tentang bagaimana memulai, tetapi bagaimana juga mengakhiri sesuatu dengan baik. Nah, jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, memang langkah awal itu penting, tetapi terlebih penting adalah bagaimana langkah akhir, karena itu yang menentukan. Di antara garis start dan garis finish, itu ada sebuah garis penghubung yang harus kita jalani, ya. Ada jalan yang harus kita lalui, dan bagaimana kita melalui itulah yang akan membuat sejarah bagaimana kemudian kita akhirnya mengakhirinya. Nah, di dalam perjalanan antara garis start dan garis akhir itu memang muncul berbagai kemungkinan yang bisa terjadi, ya. Nah, oleh sebab itu melalui perumpamaan tentang dua orang anak ini, di mana yang sulung mengatakan baik Bapak, tetapi tidak pergi, sedangkan yang satunya mengatakan tidak mau pergi, tetapi akhirnya menyesal, lalu pergi juga. Nah, dari perumpamaan ini kita bisa menemukan gambaran, ya, bahwa seringkali dalam kehidupan kita ini sungguh-sungguh seringkali seperti anak sulung, ya, yaitu hanya berjanji tetapi tidak kita tepati, atau kita berjanji tapi tidak kita lakukan, ya. Anak sulung kan menjawabnya, "Ya Bapak," kan begitu, ya, "baik Bapak." Tapi ternyata dia tidak pergi. Nah, bukankah seringkali anak-anak Tuhan, orang Kristen, ya, mengucapkan sebuah janji, "Aku akan bertobat," ya. Namun kenyataannya tidak bertobat. "Aku akan melayani Tuhan dengan setulus hati," tapi kenyataannya tidak juga melayani. Atau berjanji, "Aku akan menjadi saksimu ya Tuhan, ya, aku mau jadi roti yang terpecah bagimu Tuhan, aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu Tuhan," tapi kenyataannya hidupnya adalah hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tidak mau memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini adalah gambaran orang yang terdahulu. Bisa saja kalau kemudian tidak melakukan apa yang sudah dijanjikan atau yang sudah dikomitmenkan, maka bisa saja dia tidak akan menyelesaikan dalam perjalanan imannya dengan baik, atau tidak mengakhiri perjalanan imannya dengan baik. Nah, olehnya itu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, maka melalui perikop ini saya akan mengajak untuk kita melihat dua pokok kebenaran, ya, supaya pada akhirnya kita tidak hanya memiliki langkah awal, tapi kita juga memiliki langkah akhir, karena bukan langkah awal yang menentukan, tetapi langkah akhir. Nah, dua pokok kebenaran yang saya rindu ibu-ibu kita dalami, kita renungkan, ya, yaitu bagaimana supaya kita
itu setia sampai akhir dan kita didapati layak dan berkenan di hati Tuhan, yang pertama adalah setia, ya. Setia. Ibu yang dikasih Tuhan, jadi langkah awal itu memang baik, ya. Mulai sesuatu dengan tekad, semangat, itu baik, ya, karena memang segala sesuatu itu akan dimulai kalau ada tekad, ada semangat, ya. Tapi kadangkala kita seringkali, ya, semangatnya obor belara, ya, meropok pada sesaat tetapi setelah itu padam. Nah, kita harus setia dalam mengiring Tuhan. Kita harus setia di dalam melayani Tuhan. Kita harus setia hidup, ya, berjalan di jalan Tuhan. Setia artinya kita harus memiliki komitmen yang terus-menerus, memiliki komitmen yang teguh, tekun, dan tidak tergoyahkan. Kita harus terus melakukan apa yang menjadi janji setia kita, komitmen kita kepada Tuhan. Nah, jadi ibu yang dikasih Tuhan, setia kepada Tuhan, setia kepada kebenaran firman Tuhan, setia untuk hidup melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan, itu adalah penting, ya. Jangan sampai kesana kita hanya waktu awal saja menggebu-gebu, waktu awal saja begitu luar biasa semangat, tetapi kemudian seperti, ya, kerupuk yang kedinginan, jadi melempem, ya, kemudian tidak menunjukkan satu kualitas yang konsisten, stabil, konstan. Nah, Tuhan mau kita seperti yang kita punya pujian, yaitu tambah hari tambah cinta Yesus, tambah hari tambah apa? Ku percaya, tambah hari tambah benci dosa, dan tambah hari tambah ku setia. Nah, ada peningkatan, ada progres yang terus bertambah. Nah, setia pada kebenaran firman Tuhan itu bukan berarti tidak ada tantangan, ya. Ada banyak tantangan untuk kita menjadi setia kepada Tuhan dan firman-Nya, ya. Karena dalam perjalanan hidup kita melewati tekanan, kita melewati pergumulan, kita menghadapi masalah yang menguji kesetiaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Dan kadangkala tekanan dan pergumulan itu tidak hanya sesaat, tapi kadang mungkin bertumpuk-tumpuk, berlarut-larut, ya. Bukan hanya masalah besar, tapi kadang juga masalah kecil. Sebab orang bisa saja terjatuh bukan karena tersandung batu besar, tapi justru batu kecil, ya. Begitu banyak anak-anak Tuhan tinggalkan Tuhan oleh karena hal-hal yang sepele, tersinggung. Itu begitu banyak anak-anak Tuhan yang begitu hatinya membiarkan dirinya kemudian patah arang hanya gara-gara tersinggung, dan iblis memakai itu, ya, kemudian mutung, ya. Tersinggungnya kadangkala tidak beralasan, bahkan mungkin tersinggungnya mungkin bukan dengan Tuhannya, tapi mungkin juga bukan dengan hamba Tuhannya, tapi dengan orang lain saja bisa, ya. Kemudian mandek imannya, begitu mengalami kekecewaan, tersinggung, dan seterusnya, memberikan respon-respon yang kurang baik, respon yang negatif, sehingga akhirnya iblis beroleh keuntungan dengan dia mandek untuk melakukan ibadah, melakukan pelayanan, dan seterusnya, bahkan meninggalkan Tuhan. Nah, jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, hati-hati dengan pencobaan-pencobaan, ya, di sekeliling kita, karena memang iblis, ya, ingin terus mencari celah, mencari cara bagaimana
membuat kita berhenti dalam mengiring Tuhan, berhenti dalam melayani Tuhan, berhenti dalam melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi untuk menjadi setia itu dibutuhkan satu perjuangan. Untuk memiliki kesetiaan itu membutuhkan kesabaran. Untuk memiliki kesetiaan itu dibutuhkan kerendahan hati. Untuk memiliki kesetiaan itu dibutuhkan hati yang mau mengampuni, hati yang mau menerima kekurangan orang lain dan seterusnya. Sebab jikalau tidak, kita bisa ditipu oleh iblis untuk kemudian berhenti untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan kita, sehingga akhirnya berubah setia. Nah, kita semua pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, ya. Bukan hanya orang lain yang mengecewakan, tapi kita sendiri juga mungkin sering mengecewakan orang lain dan bahkan mengecewakan Tuhan karena kita melakukan kesalahan dan dosa. Tetapi ingatlah bahwa bukanlah langkah awal yang menentukan, tetapi langkah akhir yang menentukan. Artinya apa? Artinya bahwa kita harus berani kembali bertobat. Kita harus berani mengakui kesalahan, kita harus berani kembali kepada kebenaran, ya. Jadi seperti anak yang bungsu, ketika disuruh ayahnya, dia mengatakan, "Aku tidak mau." Ya, kita bisa saja melakukan kesalahan seperti anak bungsu, ya, menolak, atau tanpa sadar lah kita melakukan tindakan yang mendukakan hati Tuhan karena kita tidak hidup dalam kebenaran. Tanpa sadar kita jatuh dalam dosa, dalam kesesatan, dalam kesalahan, ya. Nah, namun kita harus berani kembali, kita harus berani bangkit, ya, untuk kembali setia dalam melakukan kebenaran, ya. Kita ingat kisah Petrus, ya. Petrus itu bukan tokoh yang tanpa pernah melakukan kesalahan. Dia sering melakukan kesalahan, ya. Karena memang justru orang yang sering bertindak itu kadang juga sering bersalah, ya. Kalau orang tidak melakukan apa-apa, ya mungkin dia tidak bersalah, tetapi tidak pernah mencapai keberhasilan apa-apa. Nah, Petrus itu adalah orang yang responsif, ya, seorang pemimpin, dia murid terdepan. Nah, dia kadang-kadang ya gerusah-gerusu, kadang-kadang ya sok salah juga, yaitu dalam mengambil keputusan, dan bahkan pernah Tuhan Yesus pun menghadik dia dengan perkataan, "Nyala engkau iblis." Nah, tidak apa-apa, kita memang bukan orang sempurna. Kalau kita melakukan kesalahan atau kita mungkin kilap, jatuh dalam dosa, itu adalah manusiawi. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mau bangkit, kembali, berani kembali, ya. Tidak jadi soal berapa kali kita jatuh, tetapi selama kita mau bangkit kembali, itu yang terpenting, ya. Nah, jadi kita memang bukan orang yang sempurna, yang begitu percaya kepada Tuhan Yesus kita kemudian seperti malaikat tidak melakukan kesalahan, tetapi kadang-kadang kita juga masih dalam kelemahan, kita jatuh dalam kesalahan dan dosa. Tapi Tuhan mengingatkan kita bagaimana Petrus, ya. Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus bahkan, ya. Tetapi dia bangkit dan kembali berjalan menuju garis akhir, ya, dengan baik, dan bahkan dia dipercaya juga ketika Tuhan menampakkan diri dan sebelum naik ke surga kepada Petruslah secara khusus, ya, Tuhan berkata-kata untuk memulihkan, tapi juga memberikan tanggung jawab kepada Petrus, ya. "Hai Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Nah, ketika itu dijawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau," maka Tuhan menugaskan, memberi mandat kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Artinya Tuhan tetap bisa mempercayai orang yang pernah salah, yaitu orang yang pernah salah tapi dia sadar, bertobat, ya, seperti anak bungsu tadi, menolak tapi pada akhirnya pergi, dan orang yang terakhir atau anak yang terakhirlah yang melakukan kehendak Bapa. Nah, jadi kita bisa saja
salah, gagal dalam menjalani hidup mengiring Tuhan, tetapi jangan putus asa, jangan biarkan iblis mengintimidasi kita sehingga kita tenggelam. Kita harus bangkit dan kembali semangat lagi untuk melakukan kehendak Tuhan seperti Petrus, ya. Jangan seperti Yudas, ya. Yudas Iskariot yang pernah menjadi murid Yesus dan bahkan juga menjadi murid-murid yang penting sebagai bendahara, ya, berhenti dan akhirnya perjalanan imannya berakhir dengan tragis, ya, yaitu dengan bunuh diri. Tapi mungkin kita tidak bunuh diri secara fisik seperti Yudas, tapi bisa-bisa kalau kita tidak waspada, kita bisa bunuh diri secara rohani. Artinya kita tidak mau bangkit, tidak mau bertobat, kita tidak mau menyesali, kita tidak mau menyadari ketika Tuhan berbicara menegur, ketika Roh berbicara mengoreksi hidup kita mengeraskan hati, dan itulah justru disebut bunuh diri secara rohani. Kita mengeraskan hati, wangkot, dan tidak beroleh kesempatan bertobat sebab kita menganggap diri kita benar dan kita terus melakukan apa yang kita anggap baik menurut diri kita. Nah, jangan, ya. Jadi itu yang pertama, bagaimana kita bisa mengakhiri perjalanan iman kita, ya, kita harus setia, ya. Kesetiaan itu kuncinya, ya. Orang yang setia adalah orang yang konsisten dan terus menerus, ya, melakukan apa yang harus dilakukan meskipun dalam perjalanan itu banyak pergumulan, banyak tekanan, banyak masalah, tapi dia singkirkan semuanya itu, ya. Dia halau semuanya itu, ya. Imannya bagaikan dia tetap semangat menyingsingkan lengan, ya, rawa-rawi rantas, ya, maju terus, ya, jatuh bangun, ya, salah bertobat dan kembali melakukan kehendak Tuhan. Itulah yang akan membawa kita kepada garis akhir. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana kita bisa sampai kepada garis akhir, yaitu yang kedua adalah kita harus punya ketergantungan pada Roh Kudus, ya, bergantung, ya, pada Roh Kudus. Nah, di dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-41 dikatakan di sana, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, jadi Tuhan sendiri mengakui bahwa kita ini adalah orang yang lemah. Selama kita tinggal dalam daging ini, kita ini lemah, punya kecenderungan menyimpang, kecenderungan sesat, kecenderungan melakukan pelanggaran, dosa, dan kesalahan. Nah, namun di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 sampai 18 dikatakan di sana, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah kuasa, di bawah hukum Taurat. Nah, jadi yang kedua adalah kita harus bergantung pada Roh Kudus. Nah, jadi bukan kebetulan kalau kita orang percaya itu dikaruniai Roh Kudus mendiami diri kita, karena Tuhan tahu tanpa Roh Kudus kita tidak mampu melakukan kehidupan yang seperti Tuhan kehendaki dan bahkan melakukannya dengan setia sampai akhir. Nah, jadi Roh Kudus disebut Roh Penolong, itu diberikan untuk menolong kita untuk dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya. Jadi hidup kekristenan kita itu dimulai dari sebuah anugerah, yaitu ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ya, Tuhan menganugerahkan yaitu penebusan. Jadi ketika kematian Yesus membawa kita pada garis start itu, ya, yaitu garis start sebagai orang percaya, garis start untuk kita menjadi pengikut Kristus, murid Kristus. Nah,
Namun, ketaatan, ketekunan, kesetiaan, dan kepekaan serta ketergantungan kepada Roh Kudus itulah yang akan menentukan kesuksesan kita di dalam mengisi perjalanan hidup iman kita. Nah, ya, jadi start awalnya adalah ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, disitulah start awal kehidupan. Kita harus kemudian setelah start awal di mana kita dipanggil menjadi orang percaya, menerima anugerah keselamatan, mari kita melanjutkan perjalanan kita dengan setia, dengan tetap tekun, dengan tetap taat. Ya. Nah, untuk itu kita butuh Roh Kudus karena kita ini seperti domba yang cenderung sesat, cenderung menyimpang. Nah, oleh sebab itu kita harus sadar, seperti Tuhan katakan, daging ini memang lemah, ya. Tetapi bukan berarti kemudian kita memaklumi kecenderungan kita yang sesat dan ya menyukai berbuat dosa. Tidak, kita harus salibkan daging kita kalau kita mau mengikut Tuhan secara benar. Karena firman Tuhan mengatakan barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Nah, jadi kita butuh Tuhan, butuh Roh Kudus menolong kita untuk memampukan kita menyalibkan daging, mematikan tabiat lama, dan kita hidup dalam kehidupan yang baru. Kita harus mengerti bahwa penyertaan Roh Kudus itu bukanlah hak paten, ya, artinya hak paten berarti otomatis, ya, kita kemudian menjadi orang yang selalu menang atas kelemahan daging. Tidak, kita harus mengambil keputusan untuk sepakat dan taat terhadap bimbingan tuntunan Roh Kudus, yaitu menyalibkan manusia lama kita, mematikan tabiat lama kita, dan kita berkomitmen untuk melakukan. Karena daging kita itu seperti anak yang bungsu tadi, tidak mau, tidak suka melakukan kebenaran. Ya, ketika diperintahkan bapaknya, aku tidak mau. Nah, kita ini daging ini kalau diperintahkan firman Tuhan, ya tidak mau. Daging kita ini seringkali memberontak, tidak suka, karena memang keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh tadi dalam Galatia 5 ya 16-18 ya. Jadi karena keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh, maka kita diingatkan supaya hiduplah oleh roh, ya, supaya kita tidak mengikuti daging. Yang kita turuti adalah roh, bukan daging, ya. Kita ikuti tuntunan roh, Roh Kudus, supaya kita tidak mengikuti keinginan daging. Nah, jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa tuntunan Roh Kudus, setiap gerakan kita menuju garis akhir hanya akan terdengar di telinga Tuhan bagaikan ya satu gong yang gemerincing, ya, yang mungkin juga kita dengan tong kosong nyaring bunyinya. Hanya janji setia, janji taat, janji bertobat, janji hidup benar dan kudus, tapi hanya omong tok, nah, hanya perkataan saja. Namun kenyataannya kita tidak pernah melakukannya karena kita tidak memiliki kekuatan. Nah, oleh sebab itu maka Roh Kudus dikaruniakan untuk menolong kita supaya perjalanan iman kita tidak terseok-seok, tersandung, jatuh, dan tidak sampai garis finish. Tuhan mau menuntun kita, Roh Kudus mau membimbing kita sampai mencapai garis akhir. Nah, jadi ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita membangun persekutuan dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Roh Kudus, supaya landasan perjalanan iman kita itu akan kuat dan akan sampai kepada garis akhir. Ya, jadi tinggalkan kehidupan yang selalu memperlambat percepatan kita dalam menuju garis finish. Ya, apa? Ya, seperti dalam surat Ibrani, kita ini mempunyai banyak saksi, kita ini bagaikan pelari, maka kita harus menanggalkan semua beban. Kita harus menanggalkan semua rintangan yang akan menghambat percepatan langkah kita menuju garis finish. Nah, oleh sebab itu, yaitu kita harus punya kepekaan, dengar-dengaran untuk suara Roh Kudus berbicara, apa yang Roh Kudus katakan,
kita mau sadar, kita mau bertobat, kita mau taati supaya pada akhirnya perjalanan iman kita tidak berhenti di tengah jalan atau gagal di tengah jalan, tetapi benar-benar sampai kepada garis akhir. Nah, oleh sebab itu sebagai penutup, Ibu Bini kasih Tuhan, Tuhan berikan kita anugerah. Kita diberi keselamatan melalui karya penebusan Tuhan. Nah, tinggal kita ini adalah memeliharanya, merawatnya. Nah, jadi kita itu adalah lebih dari pemenang. Artinya kita itu start perjalanan iman kita itu bukan dari kekalahan untuk menang, tapi dari menang, ya, menuju kemenangan. Ya, kita sudah diberi kemenangan melalui karya salib Kristus. Kita menjadi ciptaan baru. Maka sekarang yang terpenting bagaimana kita mau setia, ya, mengiring Tuhan sampai garis akhir. Yang kedua, kalau kita mau setia, Tuhan tahu kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri, maka Tuhan berikan roh itu kepada kita. Maka kita harus bergantung kepada Roh Kudus. Bagaimana bergantung kepada Roh Kudus? Yaitu di dalam persekutuan doa kita dengan Tuhan, dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Roh, ya, boleh terus berbicara, menuntun, membimbing kita melalui persekutuan dalam saat-saat teduh kita. Itulah kita mendengar bimbingan tuntunan Roh Kudus, dan kita beroleh kekuatan di saat kita berdoa. Seperti Tuhan berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Bapa memberikan kekuatan untuk melakukan kehendak Bapa, yaitu meminum cawan murka Allah, menanggung dosa saudara dan saya. Jadi ketika kita mendengar Roh Kudus berbicara, pasti Roh Kudus akan menguatkan, menuntun kita tetap teguh, tetap setia, tetap bertahan dalam perjalanan iman kita. Kita tidak menyerah, kita maju terus, kita akan bangkit dan sampai pada garis akhir kita boleh gapai, sehingga kita dapat menyelesaikan pertandingan iman kita sampai kepada garis akhir, garis finish yang baik. Nah, oleh sebab itu marilah kita terus berdoa, memohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan memberikan rahmat, anugerah, kekuatan, kesetiaan dalam iman, dan juga Tuhan kiranya melembutkan hati kita untuk kita boleh menyadari tentang kelemahan kita, dan kita sangat bergantung kepada Roh Kudus, dan kita bersedia dengan rendah hati untuk dibimbing, dituntun oleh Roh Kudus, sehingga pada akhirnya kita sampai kepada garis akhir perjalanan hidup kita. Kita boleh akhirnya bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaan. Amin. Bukan langkah awal yang menentukan, tetapi langkah akhir. Saya rindu setiap kita, saya berdoa untuk setiap kita menjadi orang-orang yang dapat menyelesaikan pertandingan iman kita dengan baik sampai kepada akhirnya, sampai kepada garis finish. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menyadari perjalanan iman kami belum sampai pada garis finish, tetapi kami akan menuju sana bersama dengan pimpinan tuntunan Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan berikan kami kesetiaan melalui tantangan apapun yang boleh kami hadapi. Kami tidak akan membiarkan iman kami goyah, iman kami lemah. Kami akan terus maju dan bangkit, dan kami akan terus melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Bersama Roh Kudus yang membimbing kami mau menyelesaikan perjalanan iman kami sampai kepada garis finish. Di tengah-tengah tantangan hidup di dunia ini, berbagai macam pergumulan yang terjadi, bahkan seperti yang saat-saat ini terjadi dengan pandemi virus corona ini, kami tidak mau membiarkan iman kami goyah, lemah, dan runtuh atau mati, tetapi kami mau terus bangkit. Kami tidak mau terjatuh, kami mau bangkit, dan kami mau semangat, dan kami mau terus berjuang untuk kami boleh mengakhiri perjalanan iman kami dengan baik sampai kepada garis akhir. Terima kasih Roh Kudus, kuatkan setiap kami. Dan namamu berdoa, berkati ibu-ibu yang sudah merenungkan firman Tuhan, berkati imannya semakin teguh, semakin setia, dan maju, dan bangkit di dalam Tuhan. Tuhan memberkati setiap pergumulannya. Tentang kesehatannya, Tuhan berkati kesehatan sehingga terbebas dari virus corona, dan tetap Tuhan berkati juga kesehatan yang prima
Dan Tuhan memberkati setiap pergumulan dalam situasi yang serba terbatas saat ini. Kami boleh terus pandang kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan, sehingga setiap masalah dan pergumulan dan kesulitan dapat dilalui oleh ibu-ibu dan keluarganya, sehingga bersama dengan Tuhan boleh mengalami kelegaan dan sukacita dan pertolongan yang luar biasa. Terima kasih. Kami pertaruhkan hidup kami semua, Tuhan, di dalam tangan Tuhan. Kami mau setia, kami mau tekun, dan kami mau sampai akhir dalam kehidupan iman kami, mengakhiri pertandingan kami dengan baik. Terpujilah namamu, berkat damai sejahtera, sukacita atas setiap anak-anak Tuhan boleh terjadi secara melimpah mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Sampai jumpa.